Percaya, operasi Orna dilaksanakan hari ini. Mereka semua telah membuat persiapan yang matang untuk hal besar ini. Chelsea sudah mempersiapkan dirinya dengan matang. Edward dan Amelie masih belum berbaikan dengan Otnell sejak kejadian beberapa hari lalu. Mereka tidak mau bicara dengan Otnell karena Otnell dan Jenny tampak dekat beberapa hari terakhir dan kedua bocah itu tidak menyukainya. Di dalam ruang perawatan Otnell, tampak Neil dan Chelsea sedang berbincang sebelum Neil dibawa ke ruang operasi. Gadis itu duduk di dekat berangkar Otnell dan Otnell duduk di atas berangkarnya sambil terus menatap Chelsea dengan serius. "Bagaimana dengan anak-anak? Apa mereka masih marah padaku?" tanya Otnell pada Chelsea. Mereka sedikit marah tentang kejadian beberapa hari lalu, tapi tak usah dipikirkan, mereka berdua terus-terusan mengkhawatirkan Anda, Dok. Hanya saja kejadian kemarin membuat mereka sedikit kecewa, ucap Chelsea yang berbicara tanpa menatap Otnell. Setiap kali dia menatap mata pria itu, jantungnya selalu berdegup kencang tak karuan, dan itu akan membuatnya malah salah tingkah. "Apa mereka bicara padamu?" tanya Neil. "Yang mereka bicara namanya juga anak-anak. Anda bisa menjelaskannya nanti setelah operasi selesai. Kurasa mereka berdua akan mengerti kenapa Anda mengatakan hal kemarin," jelas Chelsea. "Hal apa? Apa yang kubicarakan memangnya?" tanya Otnell lagi-lagi dengan tatapan mata yang sangat dalam itu. Chelsea lagi-lagi mengalihkan pandangannya saat mata mereka bertemu. Jantungnya langsung berdegup kencang tak karuan. Itu soal wasiat mendiang kekasih Anda, Dok," jawab Chelsea dengan pelan meski hatinya sedikit sakit. "Menurutmu apa yang harus kulakukan?" tanya Otnell dengan serius. Chelsea sedikit terkejut dengan pertanyaan Otnell. Apa Otnell tak bisa membaca dari raut wajah gadis itu kalau dia tidak nyaman dengan topik pembicaraan mereka? Itu semua pilihan Anda, Dok. Apa Anda masih mencintai gadis itu?" tanya Chelsea yang sebenarnya penasaran. "Tentu dia cinta pertamaku, Sel. Dia meninggal dalam pelukanku, aku tak akan pernah melupakannya. Dan mungkin aku akan memenuhi permintaan terakhirnya untuk menikah dengan seseorang yang mirip dengannya," jelas Otnell. Chelsea menatap Otnell dengan tatapan terkejut, namun dia segera mengubah mimik wajahnya. Itu bagus, Dok. Kalau Anda bisa mewujudkan keinginan wanita yang Anda cintai, itu akan menjadi hal yang bagus, ucap Chelsea yang menelan dalam perasaannya. "Aku tak punya kesempatan. Kenapa aku merasa sangat kecewa padahal kami tidak sedekat itu?" batin Chelsea yang menunduk sambil memainkan jari-jarinya di bawah sana, menelan rasa sukanya pada Otnell. "Tapi, aku menyukai seseorang," ucap Otnell yang membuat Chelsea mendongak dengan mata merah dan sedikit berair, sepertinya barusan dia hampir menangis. Otnell menatap mata yang memerah itu. Rasanya dia tak tega melihat gadis itu seperti itu. Dia tahu kalau Chelsea menyukainya dan informasi itu dia dapatkan dari Diandra. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Otnell dengan serius. Chelsea bingung, keadaan Otnell baginya cukup rumit. Di saat pria itu menyukai seseorang, datanglah wasiat sang mendiang kekasih yang memintanya menikah dengan orang yang mirip dengannya. "Menurutmu apa yang harus kulakukan, Chelsea? Aku bingung, aku sangat menyukai orang ini." Tatapan matanya yang teduh membuatku merasa nyaman. Sejak pertama kali kami bertemu di rumah sakit ini, dia sudah membuatku penasaran karena mirip dengan seseorang yang pernah kuberikan bunga. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Otnell yang tak sekalipun mengalihkan tatapannya dari wajah cantik ini. Itu, menurutku dokter harus mendengarkan hati dokter. Itu pilihan Anda, Dok. Dengar kata hati Anda, memilih antara mengabulkan wasiat mendiang kekasih Anda atau memilih wanita yang Anda sukai, ucap Chelsea dengan lembut. "Miris sekali nasibmu, Chelsea. Ternyata orang yang kau sukai malah menyukai orang lain." "Hai," batin gadis itu meratapi nasibnya sendiri. "Kalau aku memilih mengikuti wasiat itu, apa wanita itu tidak apa-apa? Karena dia juga menyukaiku, apa itu tidak apa-apa? Aku memang belum menyatakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia menyukaiku juga," ucap Otnell. Itu akan menyakiti kalian berdua, Dok. Apalagi kalau kalian sama-sama suka. Rasanya sakit saat cintamu tidak sampai pada orang yang seharusnya, dan kuharap dokter memilih dengan bijak, ucap Chelsea. "Lalu apa kau tidak apa-apa?" tanya Otnell tiba-tiba seraya menggenggam tangan Chelsea. Chelsea terkejut, sentuhan tangan Otnell membuatnya merasa seperti tersengat listrik.
Cepat-cepat dia menarik tangannya dari Otnal karena jantungnya sudah benar-benar tidak normal. Saya? Kenapa dokter tanya saya? Chelsea terlihat bingung. Karena sejak tadi kau gemetaran. Ada apa denganmu? Kau kan akan melakukan operasi. Apa kau sakit? Bagaimana nanti nasibku di ruang operasi jika kau seperti ini, Chelsea? Bahkan wajahmu merah seperti tomat. Apa kau sedang demam? Kenapa kau seperti itu? Dasar gadis aneh. Celutuk Otnal yang sudah kembali ke mode liarnya. Itu aku hanya merasa sedikit kepanasan, bukan masalah besar. Kita tetap akan melakukan operasi. Aku sudah berjanji pada Edward dan Amelie untuk menyelamatkanmu. Tak mungkin aku mengingkari janjiku pada mereka. Ucap Chelsea seraya menggaruk tengkuknya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Dia takut ketahuan bohong kalau dirinya sedang merasa sedih dengan ucapan Otnal. Cak, baguslah kadarku di tanganmu, Chelsea. Jangan sampai aku tidak sembuh karena kau banyak pikiran. Buang dulu pikiran-pikiran anehmu itu. Fokus, Sal, fokus. Kau pasti bisa. Ucap Otnal seraya menepuk pucuk kepala Chelsea memberi semangat pada gadis itu. Hati Chelsea gemetar, dia benar-benar dibuat panas dingin oleh tingkah Otnal yang menurutnya sangat manis, tetapi dia tahu seharusnya dia tidak merasa seperti itu. Baik dok, kalau begitu apa Anda sudah siap untuk dioperasi? Tanya Chelsea sembari menetralkan kembali isi pikirannya. Dia tahu kalau dia harus profesional dalam bekerja dan ada janji yang harus dia penuhi. Aku siap. Apa kau siap, Chelsea? Tanya Otnal. Tentu saja, aku kan dokter Anda sekarang, Tuan Otnal Park. Ucap Chelsea sambil bangkit berdiri hendak keluar dari ruangan itu. Namun tangannya digenggam oleh Otnal membuat gadis itu menoleh. Tak ada penolakan dari Chelsea sebab dia berasa nyaman dengan hal itu. Kuserahkan padamu, Sal. Karirku ada di tanganmu. Kuharap setelah operasi aku bisa menyatakan perasaanku pada wanita yang kucintai itu. Aku tidak akan memilih wasiat Jaslyn. Itu hanya masa lalu. Aku akan bangkit mengikuti permintaan anakku Edward. Ucap Otnal dengan benar-benar serius. Chelsea terdiam mendengar kalau Otnal akan menyatakan perasaannya pada wanita yang dia cintai jika operasi ini selesai. Rasa sesak di dadinya semakin bertambah. Siapa yang tidak sedih mengetahui orang yang dia sukai justru menyukai orang lain? Chelsea tersenyum lembut meski hatinya sedikit kecewa. Kecewa pada keadaan dan pada dirinya sendiri yang tidak berani untuk menyampaikan kalau dia suka pada seseorang. Aku berjanji akan membantu Anda, dok. Ucap Chelsea sambil menggenggam tangan Otnal. Genggaman tangan yang hanya bisa dia lakukan dan menurutnya mungkin ini yang terakhir dia bisa sedekat itu pada Otnal. Mendekatlah, ucap Otnal yang masih belum melepaskan tangannya dari tangan Chelsea. Chelsea membungkuk. Puk, kau pasti bisa, gadis buket bunga. Ucap Otnal sambil menepuk pucuk kepala Chelsea yang berhasil membuat gadis itu benar-benar salah tingkah. Iya, ucap Chelsea dengan nada gugup. Pipinya memerah, jantungnya berdebar kencang. Dia segera menjauh dari Otnal dan menetralkan perasaannya. Sudah, aku akan memanggil perawat untuk membawamu. Sebentar lagi jadwalnya aku pergi, ucap Chelsea. Aku pasti akan mendapatkanmu, momnya Edward, gumam Otnal sambil menatap kepergian Chelsea.